Tiap tahun, pasti deh deket-deket bulan puasa pertanyaan ini muncul lagi. Besok puasa nggak ya? Kok tanggalnya bisa beda lagi? Ini tuh bukan sekedar soal kalender, tapi ini momen yang ditunggu-tunggu jutaan orang. Nah, kita bakal coba kupas tuntas jawabannya. Jadi, kenapa sih nentuin awal puasa ini bisa jadi isu nasional setiap tahun? Jawabannya itu ada di persimpangan antara tradisi, syariat agama, dan tentunya ilmu pengetahuan modern. Rumit, tapi jujur menarik banget buat dibahas. Dan ternyata ya, ini bukan masalah kemarin sore. Ini adalah persoalan klasik yang senantiasa aktual. Artinya, dari zaman dulu banget udah jadi perdebatan, tapi sampai sekarang pun masih relevan. Terutama pas kita mau nentuin awal Ramadan, Idul Fitri sama Idul Adha. Oke, jadi akar masalahnya itu ada di dua metode utama ini, hisab dan ru'yat. Dua-duanya sama-sama punya dasar yang kuat, tapi pendekatannya wah beda banget. Yuk kita bedah satu-satu. Gini deh, di satu sisi kita punya hisab. Ini basisnya perhitungan astronomis yang super presisi. Tujuannya apa? Kepastian, biar kalender bisa dibuat jauh-jauh hari. Nah, di sisi lain ada ru'yat. Ini soal pengamatan langsung, lihat hilal di langit senja. Ini tentang bukti fisik, bukti mata, dan ngikutin tradisi. Dua jalan, tapi tujuannya sama persis. Kalau kita ngomongin hisab, salah satu kriteria yang paling dikenal itu wujudul hilal yang dipakai oleh Muhammadiyah. Prinsipnya simpel banget. Selama secara hitungan astronomis bulan baru udah ada atau wujud sebelum matahari tenggelam dan si bulan tenggelamnya setelah matahari, ya udah besok masuk bulan baru. Mau kelihatan atau enggak itu nggak jadi soal. Nah, beda lagi ceritanya sama pemerintah dan teman-teman dari Nahdlatul Ulama atau NU. Mereka pakainya metode imkanur ruqyat. Ini kayak gabungan keduanya. Hisab tetap dipakai, tapi buat memprediksi apakah hilal mungkin untuk dilihat. Jadi nggak cukup cuma ada, tapi juga harus ada kemungkinan bisa diamati. Nah, karena ada dua pendekatan ini, ya wajar kalau sering ada potensi beda tanggal. Makanya, ada upaya buat cari jalan tengah, semacam jembatan gitu. Sebuah standar ilmiah yang harapannya bisa diterima semua pihak. Inilah yang kita kenal sebagai kriteria MABIMS. Kerennya lagi, ini tuh bukan cuma inisiatif Indonesia aja loh. MABIMS ini kesepakatan para menteri agama dari 4 negara serumpun, Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tujuannya satu, menyeragamkan kalender hijriah di kawasan kita. Ini langkah besar banget. Oke, sekarang lihat deh perubahannya. Di tahun 2022, kriteria ini diupdate dan jadi lebih ketat. Tinggi hilal yang tadinya minimal 2 derajat, sekarang jadi 3 derajat. Dan elongasi atau jarak sudut bulan matahari yang tadinya 3 derajat, sekarang loncat jadi 6,4 derajat. Ini perubahan yang signifikan banget. Kenapa sih harus 3 derajat? Jadi gini, secara ilmiah, cahaya hilal itu kan redup banget ya. Nah, dia harus bisa nembus cahaya senja yang masih terang, yang disebut syafaq. Kalau ketinggiannya kurang dari 3 derajat, hampir mustahil hilal bisa kelihatan, bahkan pakai teleskop canggih sekalipun. Terus angka 6,4 derajat ini buat apa? Ini namanya elongasi, jarak sudut antara bulan dan matahari. Jarak ini nentuin seberapa tebal sabit bulannya. Logikanya, makin jauh jaraknya, makin tebal sabitnya. Nah, di angka 6,4 derajat, sabit bulan dianggap udah cukup tebal buat mantulin cahaya matahari biar bisa kita lihat dari bumi. Tapi, justru aturan baru yang lebih ketat dan lebih ilmiah ini malah memunculkan sebuah problem yang nggak disangka-sangka. Sebuah dilema baru yang benar-benar menguji batas antara teori di atas kertas dan kenyataan di lapangan. Momen ujian itu datang pas penentuan Idul Fitri tahun 2022 atau Syawal 1443 Hijriah. Ini pertama kalinya kriteria baru MABIMS yang 3 derajat dan 6,4 derajat itu dipakai secara resmi di Indonesia. Semua mata tertuju, kira-kira hasilnya bakal gimana ya? Coba dia lihat peta dari BMKG ini. Untuk syarat yang pertama, yaitu ketinggian hilal, semulanya aman terkendali. Di seluruh wilayah Indonesia, posisinya udah di atas 3 derajat. Harusnya sih lancar jaya ya kan? Nah, disinilah plot twistnya. Kalau syarat tinggi hilal udah terpenuhi, terus apa dong yang bikin jadi rame lagi? Jawabannya ada di parameter kedua, yang seringkali luput dari perhatian kita semua, yaitu elongasi. Gampangnya, elongasi itu jarak sudut antara bulan sama matahari. Makin jauh jaraknya, sabitnya makin tebel dan makin gampang dilihat.
Tapi ternyata cara ngukur jarak ini nggak sesederhana yang kita bayangin. Oke, ini bagiannya agak teknis, tapi ini kuncinya. Ada dua kacamata buat ngukur elongasi. Geosentris, yang ngukurnya dari pusat bumi, dan toposentris, yang ngukurnya dari posisi kita berdiri di permukaan bumi. Nah, toposentris ini yang benar-benar kita lihat, sementara geosentris itu ukuran standarnya. Dan disinilah dilema besarnya muncul di tahun 2022 itu. Kalau dihitung pakai kacamata geosentris, angkanya udah masuk kriteria, di atas 6,4 derajat. Tapi kalau dihitung pakai kacamata kita di lapangan, alias toposentris, angkanya masih kurang. Masalah terbesarnya, aturan Mabims nggak bilang harus pakai yang mana. Jadi, harus gimana dong? Situasi ini jelas bikin para pengambil keputusan pusing. Di satu sisi ada data ilmiah yang ternyata punya dua tafsir, di sisi lain ada tanggung jawab besar buat menjaga persatuan umat. Lalu gimana solusinya? Dan disinilah titik baliknya. Keputusan akhir yang diambil ternyata dasarnya bukan cuma sains murni, tapi demi kemaslahatan umat alias kebaikan bersama. Para ahli dan pemerintah akhirnya sepakat untuk memakai hitungan elongasi geosentris. Kenapa akhirnya pilih geosentris? Ada beberapa alasan yang sangat masuk akal. Pertama, biar bisa mengakomodasi laporan-laporan dari lapangan yang mengaku melihat hilal. Kedua, dan ini yang paling penting, biar nggak ada perpecahan, biar Idul Fitri bisa dirayakan serentak. Keputusan ini akhirnya disahkan di sidang isbat, dan belakangan diketahui juga, konsep geosentris ini ternyata udah biasa dipakai di kitab-kitab hisab klasik. Akhirnya, setahun kemudian, tepatnya Maret 2023, para pakar astronomi dan ormas-ormas Islam di Indonesia duduk bareng lagi dan membuat kesepakatan resmi. Untuk kedepannya, kita pakai elongasi geosentris sebagai acuan. Sebuah titik temu yang sangat penting akhirnya tercapai. Kisah ini nunjukin kalau dialog antara sains, keyakinan, dan kepentingan bersama itu terus berjalan. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, dengan semangat persatuan yang baru ini, kira-kira mimpi kita buat punya satu kalender hijriah yang berlaku untuk seluruh dunia bisa terwujud nggak ya? Coba kita renungkan bersama.